seyogyanya daerah NTT kita butuh orang-orang yang benar-benar bekerja dengan aroma, dengan nafas lending capital. Dia membawa semua program, dia membawa para investor, dia membawa apa saja menjadi kebutuhan NTT. Bukan mengambil dari NTT. Oke, Opa, saya ingin gali lebih jauh lagi tentang capital flying and landing capital tadi. Karena ya sebelumnya Opa sudah sampaikan bahwa itu mencari dukungan di sini baru membangunnya di luar. Nah, mungkin saya ingin lebih tahu lagi itu soal itu. Begini, saya pensiunan BUMN. Saya makan gaji 32 tahun. Saya juga pernah ikut sidang DPR RI sebagai direktur muda saat itu dipanggil di komisi, salah satu komisi sakit sebut nama, mempertanggungjawab kerja kami. Yang kedua, dalam perjalanan karir dan seharinya saya lihat bahwa seyogyanya daerah NTT kita butuh orang-orang yang benar-benar bekerja dengan aroma, dengan nafas lending capital. Dia membawa semua program, dia membawa para investor, dia membawa apa saja menjadi kebutuhan NTT. Bukan mengambil dari NTT, tapi dia cari dari NTT loh. Bayangkan, dan mencemarkan nama NTT. Sampai masuk penjara. Saya pikir anak-anak muda tahu. Apakah rakyat NTT butuh seperti itu sekarang ini? Jangan. Kita cari benar-benar orang yang lending capital. Mari kerja benar kalau jadi DPR, bangun NTT dengan sungguh, dengan hati. Jangan sampai NTT dijadikan lahan untuk mendapat kedudukan, lalu bergaining politik dan kerja investasi di luar. Yang kedua, saya juga pernah melihat banyak DPR RI tentunya, bukan saja di sini, di tempat lain juga merasakan yang sama. Ada resource, ada beberapa kegiatan di luar, perusahaannya dibawa keluar. Kenapa tidak tanam di NTT? Dia bikin hotel-hotel pun di luar. Kenapa tidak di sini? Menyerap tenaga kerja dan lain-lain. Itu pikiran-pikiran itu disampaikan oleh almarhum Bapak Gaspar Gero. Pasti kalau kau kelak berkeinginan untuk DPR jadi DPR ini yang pro rakyat. Karena itu saya milih Perindo. Perindo tidak mungkin meminta ke saya kalau saya jadi DPR RI untuk membangun Perindo. Karena Perindo udah kaya, kita tahu Haritanu orang luar biasa, orang pebisnis, doktor dan aset di mana-mana. Ini yang saya lakukan dan saya percaya benar-benar totali untuk membangun kawasan Indonesia, terutama di NTT secara inklusif. Makanya kami caleg DPR RI membuat fakta integritas. Bagaimana mengabdi rakyatmu sendiri yang kita anggap Vox Populi, Vox Dei. Itu kira-kira. Oke, baik Bapak, ini menarik, sangat-sangat menarik ketika Bapak mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan dan saya memilih untuk menjadi calon DPR RI. Selain itu saya juga, apakah memang Bapak hanya ingin merasakan kursi empuk Senayan? Dan kebanyakan DPR RI sekarang ini sebenarnya DPR kan oposisi dari pemerintah sebenarnya. Kalau kita dari saya bisa bilang begitu, oposisi dari pemerintah. Tapi kebanyakan DPR sekarang itu
ketika ada kunjungan atau pasang baliho harus ada presidennya di belakang. Sebenarnya harusnya oposisi sebenarnya ya. Fungsi kontrol di situ, pengawasan. Tapi ketika sudah di sana itu lebih banyak mendekatkan diri ke sana. Apakah seandainya kita mendoakan ketika Bapak ada di sana nanti, apakah Bapak akan seperti itu juga? Baik. Sebenarnya Secara salah, sebenarnya tidak pemikiran salah anak juga. muda luar biasa. Saya menitipkan pemikiran anak muda dan rata-rata saya menggali semua pemikiran kaum milenial maupun Gen Z. Mereka selalu berpikir oposan atau akhirnya koalisi yang negatif, koalisi yang negatif untuk sensasi dan macam-macam. Itu benar terjadi. Satu hal yang kita perjuangkan begini. Ketika saya ada satu event silat transnasional di Partai Perindo, seluruh DPR kumpul. Kami membicarakan tentang nasib para kepala desa. Hanya sebagian saja. Tentunya tidak semua yang kita perjuangkan. Nasib kepala desa seluruh Indonesia di luar Jawa. Kalau di Jawa luar biasa income-nya. Tapi di NTT kasihan. Gajinya begitu kecil. Bukan saja kepala desa, tapi di bawah perangkat-perangkatnya. Sementara di aturan di Undang-Undang nomor 6 2014 dan penjelasannya itu ada level. Kepala desa level ini eselon 3 atau golongan 3 dan income-nya sekian-sekian. Tapi begitu pelaksanaan, bahkan kepala desa ini gajinya 3 bulan, bahkan 6 bulan baru diterima. Sementara pendamping desa gajinya rutin tiap bulan dan biaya monitoring tinggi, dan itu dibiayain oleh APBN lewat DIPA keuangan dan masuk ke kementerian. Inilah yang kami perjuangkan. Tolong samakan dengan desa. Kalau kami jadi DPR RI, itu salah satu perjuangan saya. Desa masanya dari 6 tahun ke 9 tahun, income-nya atau variable cost biayanya harus ditingkatkan. Bukan arti kita merendahkan atau menurunkan gaji pendamping, tidak. Prosesnya kepala desa sama dengan proses pileg, Pak. Proses bupati pilih, Pak. Dia keluarkan juga biaya. Masa dihargai cuma begitu, Pak? Begitu. DPR katakan saja gaji sekarang DPR kabupaten gaji di atas 20-an juta. Prosesnya sama dengan pemilihan kepala desa. Keluar ini. Gajinya kecil, sementara nih pendamping desa yang namanya pendamping gaji lebih besar. Apa ada kaitan dengan land capital? Ada, Pak. Ada. Atau flying capital ada. Di mana? Kadang-kadang pendamping desa ini berubah menjadi tokoh politik, Pak. Menjadi tim sukses salah satu partai. Kita lihat saja sekarang. Ini bukan rahasia umum lah. Pendamping desa menjadi tim sukses salah satu partai. Apakah itu dikatakan oposan? Saya tidak tahu. Tapi rakyat menilai. Tapi ketika jadi, kita komit. Jalankan aturan. Fungsi DPR dengan baik. Nah, kalau foto tadi yang singgung, bahwa harus foto dengan presiden, para calon, itu begini. Kalau DPR itu adalah perutusan rakyat lewat partai. Partai menugaskan dan partai yang menentukan presiden. Karena si DPR ini orang partai, dia wajib bekerja untuk mencapai satu tujuan. Kata saja kita harus dorong, saya ini harus dorong Ganjar dengan Mahfud untuk presiden. Saya harus bekerja untuk mereka. Karena itu perintah partai dalam kerja politik. Tidak berarti kami lakukan
nepotisme dan kolusi dan lain-lain, tidak. Itu garis partai dan kita harus kerja. Dan saya berharap dengan calon-calon DPR dari NTT, DPR RI tentunya, dari partai saya, Partai Perindo, kita bekerja keras bagaimana kita mendorong kedua sosok yang nasionalisme ini, yang luar biasa ini, yang pro dengan ekonomi rakyat ini menjadi nomor satu. Ini harapan kita. Jadi tidak ada koalisi atau nepotisme dan lain-lain. Saya pikir itu. Jadi tadi soal oposan tadi, ya, saya pikir itu yang saya bisa jelaskan ke masyarakat. Oke, baik. Ini soal ini ya kurang lebih seperti itu, ingin saya gali lebih jauh soal juga salah satu pendamping desa, tapi itu di luar, nanti diskusi lepas kita di luar ya, karena ini juga sangat berpengaruh juga terhadap keberadaan masyarakat kita, juga sangat berpengaruh, sangat berdampak juga ya, karena banyak cerita yang saya dengar, oh mereka ini tugas ini akhirnya masuk ke dalam partai politik. Nah, tapi saya kembali ke fokus kita. Saya ingin tahu lebih jauh, kenapa kendaraan politik yang Bapak pilih adalah Perindo? Oh baik. Saya dulu ketua salah satu partai, 2 periode, ketua DPD tentunya. Lalu kenapa saya tinggalkan partai itu dan lari ke partai ini? Bukan lari, pindah. Yang paling pertama saya tahu betul, Perindo ini adalah partai nasional. Partai yang mengusung visi kesejahteraan rakyat Indonesia. Lalu siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah, bukan pemiliknya, ketua umum adalah Haritanu Sudibyo yang nafasnya sama dengan saya. Nafas. Artinya perjuangan saya dengan Partai Perindo sama. Bagaimana meningkatkan ekonomi rakyat. Saya tidak mau jadi anggota DPR yang capital free. DPR dituntut oleh partai membangun partai. Karena partai belum damai dengan ekonomi partai itu sendiri. Sehingga DPR lah yang harus membayar iuran membangun partai itu. Kalau saya tidak, saya pilih Haritanu Sudibyo atau partai Perindo dan Pak Hari sebagai ketumnya, dia udah damai dengan ekonominya. Dia minta, hai para DPR, kerja untuk rakyat, tidak perlu membangun partai lagi. Saya punya pengalaman, karena saya pernah ketika jadi DPR tuntutannya, wah tolong ini begini ini. Lupa Pak membangun daerahnya, lupa mengawasi daerahnya Pak, lebih sibuk mengurusin daerah lain. Itu kira-kira. Dan saya juga di partai bukan bendahara. Kalau saya bendahara amit-amit Pak, saya dituntut untuk bagaimana mengumpulkan uang. Kita lihat kasus yang terjadi sekarang di DPR RI, ada yang sudah ditangkap, uang bocor kemana-mana, untuk kepentingan siapa kita tidak tahu. Perindo tidak akan itu. Perindo kerjanya fokus, dan garis partai sudah dijelaskan. Kalau kita membangun rakyat, kita harus masuk bersama, mendesain, ikut membangun dalam jaringan pemerintah agar masyarakat kesejahteraan terwujud. Itu saja dari saya. Sebenarnya menarik kalau kita ulas lebih banyak lagi soal dunia politik ya, bersama Bapak Poli Servasius yang 32 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di kementerian, khususnya di BUMN, dan di dunia politik setelah pensiun terlibat dalam dunia politik praktis, dari partai yang satu pindah ke partai yang sekarang. Iya, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tentunya banyak hal yang sudah Bapak lewati, dan kita ingin tahu lebih banyak hal. Tapi saya meminta Bapak untuk, yang kami kaum muda ini kadang bimbang banyak hal ya, banyak hal.
ketika kami mau masuk politik, orang bilang dunia politik itu kejam, apalagi politik praktis. Kau tidak kuat, kau bisa lewat. Ya, ada banyak hal. Ya, secara ekonomi kita juga harus kuat. Ya, karena sebelum kita duduk kita di sini bilang kita harus banyak beca juga. Kalau kita tidak beca juga, ya untuk biaya politiknya juga mahal. Tapi dengan kegagalan berkali-kali ini, saya memang ekonominya sudah siap. Saya yakin Bapak sudah siap dari dulu bahwa setelah 32 tahun ini saya terjun ke dunia politik praktis. Berarti saya sudah siapkan ini. Jangan sampai saya ambil dari sini untuk kepentingan saya ambil dari sini untuk kepentingan saya. Mengingat ya gagal berkali-kali ini, bukan gagal ya calon kepala desa, tapi bupati dan wakil bupati. Dan sekarang mencoba untuk ke Senayan, dan harapan masyarakat umum bahwa apa yang diharapkan Bapak demi kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi ketika Bapak suatu hari kelak terpilih dan duduk di sana.